Ibu Nani memandang keluar jendela pesawat, menyaksikan awan putih yang berarak di langit biru. Dalam perjalanan dinasnya ke Eropa, dia merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Sebagai seorang pejabat senior di kementerian, dia telah menghadapi banyak tantangan, tetapi perjalanan kali ini terasa berbeda. Konferensi internasional yang akan dihadirinya bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain. Dia tahu, di balik semua itu, ada harapan untuk membawa pulang sesuatu yang lebih dari sekadar hasil rapat. Setelah mendarat, Ibu Nani disambut oleh suasana kota yang ramai. Jalanan dipenuhi dengan kendaraan dan pejalan kaki yang bergerak cepat, menciptakan irama kehidupan yang dinamis. Dia merasa terpesona oleh arsitektur yang megah dan nuansa budaya yang kental. Namun, dia juga merasakan tekanan dari tanggung jawab yang harus diembannya. Dengan langkah mantap, dia menuju hotel tempat konferensi akan berlangsung. Di lobi hotel, Ibu Nani melihat sekelompok orang berkumpul, tampak sibuk berbincang. Dia mengenakan blazer hitam yang elegan, dipadukan dengan blus putih yang sederhana, menciptakan kesan profesional namun tetap anggun. Saat dia melangkah lebih dekat, matanya tertuju pada seorang pria muda yang berdiri di antara kerumunan. Rian, namanya, seorang PNS tampan yang ditugaskan untuk membantu delegasi Indonesia selama konferensi. Dia memiliki wajah yang tampan, dengan senyum yang menawan dan mata yang cerah, seolah menyimpan banyak cerita. "Selamat datang, Ibu Nani," sapa Rian dengan suara yang hangat. "Saya Rian, akan menjadi penghubung Anda selama di sini." Ibu Nani tersenyum, merasakan ketertarikan yang aneh. "Terima kasih, Rian. Senang bertemu denganmu." Mereka saling berjabat tangan, dan Ibu Nani merasakan sentuhan lembut namun kuat dari Rian. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, seolah mereka sudah saling mengenal lama. Rian menjelaskan rencana acara konferensi dan menawarkan untuk menunjukkan beberapa tempat menarik di kota setelah acara selesai. "Bagaimana kalau kita menjelajahi kota setelah konferensi? Ada banyak tempat indah yang bisa kita lihat," tawar Rian dengan antusias. Ibu Nani merasa terkejut, tetapi juga senang. Tentu, itu terdengar menarik. Setelah pertemuan awal yang singkat, Ibu Nani dan Rian mulai menghabiskan waktu bersama. Mereka berbincang-bincang di sela-sela acara, dan Ibu Nani merasa terpesona oleh pengetahuan Rian tentang budaya lokal. Rian menceritakan tentang sejarah kota, makanan khas, dan tempat-tempat yang harus dikunjungi. Setiap kata yang diucapkannya membuat Ibu Nani semakin tertarik. Hari pertama konferensi berjalan lancar, dan saat acara berakhir, Ibu Nani merasa lelah namun puas. Rian menunggu di luar ruangan, siap untuk membawa Ibu Nani menjelajahi kota. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi lampu-lampu berwarna, menciptakan suasana yang romantis. Ibu Nani merasakan jantungnya berdebar saat Rian berjalan di sampingnya, membagikan cerita-cerita lucu dan menarik. Mereka berhenti di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan. Aroma kopi yang harum menyambut mereka saat memasuki kafe. Ibu Nani memesan secangkir cappuccino, sementara Rian memilih espresso. Mereka duduk di meja kecil di dekat jendela, menikmati suasana yang hangat dan akrab. "Jadi, Ibu Nani, apa yang membuat Anda tertarik untuk terjun ke dunia politik?" tanya Rian, menatapnya dengan penuh minat. Ibu Nani terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Saya selalu percaya bahwa perubahan dimulai dari dalam diri kita. Saya ingin berkontribusi untuk masyarakat dan membuat perbedaan, meskipun kecil." Rian mengangguk, terkesan dengan jawabannya. "Itu sangat menginspirasi. Saya rasa banyak orang yang membutuhkan pemimpin seperti Anda." Ibu Nani merasa tersentuh oleh pujian Rian. Dia tidak terbiasa menerima pengakuan seperti itu, terutama dari seseorang yang lebih muda. Namun, ada sesuatu dalam cara Rian memandangnya yang membuatnya merasa dihargai dan diakui. Setelah menikmati kopi, mereka melanjutkan perjalanan ke taman kota. Malam semakin larut, dan lampu-lampu taman berkelap-kelip, menciptakan suasana yang magis. Mereka berjalan di sepanjang jalur setapak, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Ibu Nani merasa seolah-olah beban yang biasanya dia bawa terasa lebih ringan saat bersama Rian. "Apakah Anda sering bepergian ke luar negeri?" tanya Ibu Nani, ingin tahu lebih banyak tentang Rian. "Tidak terlalu sering, tetapi saya selalu menikmati setiap kesempatan yang ada. Setiap tempat memiliki keunikan dan pelajaran tersendiri,"
jawab Rian dengan senyum. Ibu Nani terpesona oleh cara Rian berbicara. Dia memiliki cara yang alami untuk membuat orang merasa nyaman. Saat mereka berhenti sejenak di tepi danau kecil, Ibu Nani merasakan ketegangan yang tidak biasa di antara mereka. Rian menatapnya dengan intens, dan Ibu Nani merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Jadi, Ibu Nani, apa yang Anda harapkan dari perjalanan ini? Tanya Rian, suaranya lembut namun penuh makna. Ibu Nani menatap Rian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Saya berharap bisa membawa pulang sesuatu yang berarti, baik untuk diri saya maupun untuk negara kita. Rian tersenyum, dan dalam sekejap, Ibu Nani merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada ketertarikan yang kuat, seolah-olah mereka ditakdirkan untuk bertemu di momen ini. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Dalam perjalanan pulang, Ibu Nani merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, hanya ada dia dan Rian. Ketika mereka tiba di depan hotel, Rian menatapnya dengan serius. Ibu Nani, saya sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama Anda hari ini. Saya berharap kita bisa melanjutkan ini, katanya, suaranya penuh harapan. Ibu Nani tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya juga merasa senang, Rian. Terima kasih telah menunjukkan kota ini kepada saya. Mereka saling berpandangan, dan dalam momen itu, Ibu Nani tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, ada ikatan yang tak terduga yang telah terjalin di antara mereka. Saat Ibu Nani melangkah masuk ke dalam hotel, dia merasa ada sesuatu yang baru dan menarik menanti di depan, dan dia tidak sabar untuk menjelajahi lebih jauh. Hari kedua konferensi dimulai dengan semangat yang tinggi. Ibu Nani merasa lebih segar setelah malam yang penuh refleksi dan harapan. Dia mengenakan gaun profesional berwarna biru navy, yang menonjolkan keanggunan dan kecerdasannya. Saat memasuki ruang konferensi, dia melihat Rian sudah menunggu di sudut ruangan, tersenyum lebar saat melihatnya. Selamat pagi, Ibu Nani. Siap untuk hari yang penuh inspirasi? Tanya Rian, suaranya ceria. Selamat pagi, Rian. Tentu saja, saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan pembicara hari ini, jawab Ibu Nani, merasakan semangat yang sama. Konferensi berlangsung dengan lancar, diisi dengan presentasi dari berbagai pembicara internasional yang membahas isu-isu penting. Ibu Nani terlibat aktif dalam diskusi, memberikan pandangannya yang tajam dan berwawasan. Rian, yang duduk di sampingnya, mengagumi cara Ibu Nani menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. Dia merasa bangga bisa berada di sampingnya. Setelah sesi terakhir berakhir, Ibu Nani dan Rian berencana untuk menjelajahi kota. Rian mengajak Ibu Nani ke sebuah pasar tradisional yang terkenal dengan kerajinan tangan dan makanan lokal. Saat mereka berjalan, Ibu Nani merasakan kegembiraan yang mengalir dalam dirinya. Rian menjelaskan berbagai hal tentang budaya dan tradisi setempat, dan Ibu Nani merasa terpesona oleh pengetahuannya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai barang unik. Setiap kerajinan tangan memiliki cerita dan makna tersendiri, kata Rian sambil menunjukkan beberapa barang yang dipajang di toko-toko kecil. Ibu Nani mengangguk, terpesona oleh keindahan barang-barang tersebut. Dia membeli beberapa souvenir untuk dibawa pulang, termasuk keramik yang indah dan kain tenun yang berwarna-warni. Rian membantu memilihkan barang-barang yang terbaik, dan Ibu Nani merasa senang bisa berbagi momen ini dengannya. Setelah berkeliling pasar, mereka berhenti di sebuah warung kecil untuk mencicipi makanan lokal. Aroma masakan yang menggugah selera membuat perut Ibu Nani keroncongan. Mereka memesan beberapa hidangan, termasuk sup tradisional dan roti yang baru dipanggang. Saat makanan disajikan, Ibu Nani merasakan kebahagiaan sederhana yang sulit dijelaskan. Ini enak sekali, seru Ibu Nani sambil mencicipi supnya. Saya tidak pernah merasakan yang seperti ini sebelumnya. Rian tersenyum, senang melihat Ibu Nani menikmati makanan. Saya senang Anda menyukainya. Makanan di sini memang luar biasa. Mereka berbincang-bincang sambil menikmati hidangan, dan Ibu Nani merasa semakin dekat dengan Rian. Dia menyadari bahwa Rian bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki kepribadian yang hangat dan menyenangkan. Setiap tawa dan candaan yang mereka bagi membuat suasana semakin akrab. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah taman yang terkenal dengan keindahan alamnya. Saat memasuki taman,
Ibu Nani terpesona oleh pemandangan yang menakjubkan. Pepohonan rindang, bunga-bunga berwarna-warni, dan danau kecil yang tenang menciptakan suasana yang damai. Mereka berjalan di sepanjang jalur setapak, menikmati udara segar dan keindahan alam. Tempat ini sangat indah. Saya tidak bisa membayangkan betapa menyenangkannya jika bisa menghabiskan waktu di sini lebih lama, kata Ibu Nani, mengagumi pemandangan di sekelilingnya. Ya, ini adalah tempat favorit saya. Saya sering datang ke sini untuk berpikir dan merenung, jawab Rian, menatap danau dengan tatapan jauh. Ibu Nani merasakan kedalaman dalam kata-kata Rian. Dia tahu bahwa di balik senyumnya yang ceria, ada sisi lain dari Rian yang lebih dalam. Apa yang biasanya Anda pikirkan saat berada di sini? Tanya Ibu Nani, ingin tahu lebih banyak. Rian terdiam sejenak, seolah merenungkan jawabannya. Saya sering berpikir tentang impian dan harapan saya. Kadang-kadang, saya merasa terjebak dalam rutinitas, dan tempat ini membantu saya menemukan kembali tujuan saya. Ibu Nani merasa terhubung dengan Rian. Dia juga sering merasakan tekanan dari pekerjaannya, dan kadang-kadang merasa kehilangan arah. Saya mengerti. Kadang-kadang, kita perlu waktu untuk diri sendiri agar bisa melihat dengan jelas. Mereka melanjutkan percakapan yang mendalam, berbagi cerita tentang impian dan tantangan yang mereka hadapi. Ibu Nani merasa nyaman membuka diri kepada Rian, sesuatu yang jarang dia lakukan dengan orang lain. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Ibu Nani merasakan bahwa dia bisa mempercayakan pikirannya kepada Rian. Saat mereka tiba di tepi danau, Rian mengajak Ibu Nani untuk duduk di bangku kayu yang menghadap ke air. Mereka duduk bersebelahan, menikmati keheningan yang menyelimuti mereka. Ibu Nani merasakan ketegangan yang tidak biasa di antara mereka, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Jadi, Ibu Nani, apa yang Anda harapkan untuk dicapai dalam karir Anda? Tanya Rian, menatapnya dengan serius. Ibu Nani merenung sejenak. Saya ingin membuat perubahan yang berarti, tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk masyarakat. Saya ingin menjadi pemimpin yang bisa menginspirasi orang lain. Rian tersenyum, dan Ibu Nani merasakan kehangatan dalam tatapannya. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Anda memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Ibu Nani merasa tersentuh oleh kata-kata Rian. Dia tidak terbiasa menerima pujian seperti itu, terutama dari seseorang yang lebih muda. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa dihargai dan diakui. Dalam momen itu, Ibu Nani menyadari bahwa dia tidak hanya tertarik pada Rian karena penampilannya, tetapi juga karena cara dia melihat dunia. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye dan merah yang indah. Ibu Nani dan Rian terpesona oleh keindahan alam di depan mereka. Rian mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto, ingin mengabadikan momen indah ini. Bisa kita ambil foto bersama? Tanya Rian, senyum lebar menghiasi wajahnya. Ibu Nani mengangguk, merasa senang. Mereka berdiri berdampingan, dan Rian mengarahkan kamera ke arah mereka. Saat dia mengambil foto, Ibu Nani merasakan kebahagiaan yang tulus. Dia tahu bahwa momen ini akan menjadi kenangan yang berharga. Setelah berfoto, mereka melanjutkan percakapan ringan, berbagi cerita lucu dan pengalaman menarik. Ibu Nani merasa seolah-olah waktu berlalu begitu cepat, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Namun, saat malam semakin larut, mereka harus kembali ke hotel. Dalam perjalanan pulang, Ibu Nani merasakan perasaan campur aduk. Dia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Rian, tetapi juga khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah konferensi berakhir. Saat mereka tiba di depan hotel, Rian menatapnya dengan serius. Ibu Nani, saya sangat menikmati waktu kita bersama. Saya berharap kita bisa melanjutkan ini setelah konferensi, katanya, suaranya penuh harapan. Ibu Nani tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya juga merasa senang, Rian. Terima kasih telah menunjukkan kota ini kepada saya. Mereka saling berpandangan, dan dalam momen itu, Ibu Nani tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang istimewa. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, ada ikatan yang tak terduga yang telah terjalin di antara mereka. Saat Ibu Nani melangkah masuk ke dalam hotel, dia merasa ada sesuatu yang baru dan menarik menanti di depan, dan dia tidak sabar untuk menjelajahi lebih jauh. Malam terakhir di kota itu tiba dengan cepat, dan Ibu Nani merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan.
Konferensi telah berakhir, dan besok dia akan kembali ke Indonesia. Namun, sebelum itu, ada gala dinner yang diadakan untuk para delegasi. Ibu Nani mengenakan gaun malam berwarna merah yang anggun, menciptakan kesan yang memukau. Saat dia melihat dirinya di cermin, dia merasa percaya diri dan siap untuk menghadapi malam yang penuh harapan. Di dalam ballroom hotel, suasana meriah dan penuh semangat. Para delegasi dari berbagai negara berkumpul, berbincang, dan menikmati hidangan lezat. Ibu Nani merasa terhanyut dalam keramaian, tetapi hatinya tetap tertuju pada satu orang, Rian. Dia melihat Rian berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan setelan jas yang membuatnya terlihat semakin tampan. Saat mata mereka bertemu, Rian tersenyum lebar, dan Ibu Nani merasakan jantungnya berdebar. "Selamat malam, Ibu Nani. Anda terlihat luar biasa malam ini," puji Rian saat mendekat. "Terima kasih, Rian. Anda juga terlihat sangat menawan," jawab Ibu Nani, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka menghabiskan waktu bersama di gala dinner, berbincang dengan para delegasi lain dan menikmati hidangan yang disajikan. Namun, di antara keramaian, Ibu Nani dan Rian selalu menemukan waktu untuk saling berbicara, berbagi tawa, dan saling menggoda. Ibu Nani merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, hanya ada mereka berdua. Setelah makan malam, acara dilanjutkan dengan pertunjukan musik dan tarian. Ibu Nani dan Rian berdiri di tepi panggung, menikmati penampilan yang memukau. Saat musik mengalun, Rian menatap Ibu Nani dengan intens, dan Ibu Nani merasakan ketegangan yang semakin dalam di antara mereka. "Apakah Anda suka menari?" tanya Rian, suaranya lembut. "Sedikit, tetapi saya lebih suka menari dengan seseorang yang spesial," jawab Ibu Nani, menatap Rian dengan penuh arti. Rian tersenyum, dan tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya. "Bagaimana kalau kita menari bersama?" Ibu Nani merasa jantungnya berdebar saat dia menerima tangan Rian. Mereka melangkah ke tengah ruangan, di mana pasangan lain sudah mulai menari. Musik yang lembut mengalun, dan Rian menarik Ibu Nani ke dalam pelukannya. Dia merasakan kehangatan tubuh Rian, dan saat mereka mulai bergerak, Ibu Nani merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Mereka menari dengan lembut, mengikuti irama musik. Rian memimpin dengan percaya diri, dan Ibu Nani merasa nyaman dalam pelukannya. Setiap gerakan terasa harmonis, seolah mereka telah menari bersama selama bertahun-tahun. Ibu Nani merasakan kebahagiaan yang tulus, dan saat mereka saling menatap, ada sesuatu yang lebih dalam yang terjalin di antara mereka. "Ini adalah momen yang indah," bisik Rian, suaranya lembut di telinga Ibu Nani. Ibu Nani mengangguk, merasakan air mata kebahagiaan menggenang di matanya. "Saya tidak ingin momen ini berakhir." Saat lagu berakhir, mereka tetap berdiri di tengah ruangan, saling menatap dengan penuh makna. Rian mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Ibu Nani dengan lembut. "Ibu Nani, saya ingin jujur dengan Anda. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita." Ibu Nani merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. "Saya juga merasakannya, Rian. Ini adalah pengalaman yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya." Rian tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Tapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya seorang PNS, dan Anda seorang pejabat tinggi. Apa yang bisa kita lakukan dengan perasaan ini?" Ibu Nani merasakan kepedihan dalam kata-kata Rian. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Saya percaya bahwa cinta tidak mengenal batas. Kita bisa mencoba untuk saling mendukung, meskipun jarak memisahkan kita." Rian menatapnya dengan intens, dan Ibu Nani merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. "Saya ingin mencoba, Ibu Nani. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam." Mereka saling berpegangan tangan, dan Ibu Nani merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk keluar dari ballroom dan berjalan di sekitar hotel. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar menciptakan latar belakang yang sempurna untuk percakapan mereka. "Apakah Anda pernah berpikir untuk kembali ke sini?" tanya Rian saat mereka berjalan di taman kecil di depan hotel. "Setiap perjalanan selalu meninggalkan kenangan. Saya pasti akan merindukan tempat ini, tetapi yang paling saya rindukan adalah momen-momen yang kita habiskan bersama," jawab Ibu Nani, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Rian tersenyum,
dan Ibu Nani merasakan jantungnya berdebar. Mereka berhenti di tepi kolam kecil yang dikelilingi oleh lampu-lampu berkelap-kelip. Rian menatap Ibu Nani dengan serius, dan Ibu Nani merasakan ketegangan yang semakin dalam. Ibu Nani, saya ingin mengajak Anda untuk tidak melupakan momen ini. Saya ingin kita tetap berhubungan, meskipun jarak memisahkan kita, kata Rian, suaranya penuh harapan. Ibu Nani merasa terharu. Saya juga ingin itu, Rian. Kita bisa saling mendukung, meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Mereka saling berpegangan tangan, dan Ibu Nani merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Saat mereka berdiri di tepi kolam, Rian mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Ibu Nani dengan lembut. Saya akan selalu mengingat Anda, Ibu Nani. Ibu Nani merasakan air mata menggenang di matanya. Saya juga akan selalu mengingat Anda, Rian. Anda telah memberikan saya pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Saat malam semakin larut, mereka kembali ke hotel. Ibu Nani merasa berat meninggalkan Rian, tetapi dia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan. Saat mereka berdiri di depan pintu hotel, Rian menatapnya dengan serius. Ibu Nani, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya selama beberapa hari ini. Saya berharap kita bisa bertemu lagi di masa depan, kata Rian, suaranya penuh harapan. Ibu Nani mengangguk, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya juga berharap demikian, Rian. Anda telah mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Mereka saling berpelukan, dan Ibu Nani merasakan kehangatan tubuh Rian. Dalam pelukan itu, dia tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang istimewa. Saat mereka melepaskan pelukan, Ibu Nani menatap Rian dengan penuh arti. Selamat tinggal, Rian. Sampai jumpa di lain waktu, katanya, suaranya bergetar. Selamat tinggal, Ibu Nani. Jaga diri Anda, jawab Rian, senyumnya penuh harapan. Ibu Nani melangkah masuk ke dalam hotel, merasakan campuran antara kesedihan dan kebahagiaan. Dia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupnya. Meskipun mereka terpisah oleh jarak dan tanggung jawab, hubungan yang terjalin memberikan Ibu Nani semangat baru dalam hidup dan karirnya. Saat dia berbaring di tempat tidurnya, Ibu Nani merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bersyukur atas pengalaman ini dan berharap bahwa suatu hari mereka bisa bertemu lagi. Dalam hatinya, dia tahu bahwa cinta tidak mengenal batas, dan dia siap untuk menjalani perjalanan ini, apapun yang akan terjadi.